Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narochess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Nicolas Rosolimo melawan Ivan Romanenko. Permainan ini terjadi pada tahun 1948. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Rosolimo sebagai putih dan Romanenko memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C5 Sicilian defense, lalu kuda F3 dan kuda ke C6. Dilanjut gajah ke B5 yang mana variasinya sendiri guys. Rosolimo attack. Ya, tapi oke, ini langsung dibalas dengan pion G6 dan masih normalnya aja Rosolimo rokade pendek. Lanjutannya udah jelas ya. Gajah G7, lalu sekarang benteng digeser ke E1, memberi support pada sentral. Gerakan ini dijawab dengan kuda ke F6 yang juga mempersiapkan buat rokade. Jadi setelah kuda keluar ke C3, nah ternyata bukan rokade pendek terlebih dahulu, tapi kuda ke D4 guys, mencoba menawarkan pertukaran. Saya pikir di sini hitam terlalu terburu-buru ya. Ya, jika kuda makan kuda, memang hitam bisa lebih bagus setelah pion makan balik karena sekaligus menyerang kuda. Tapi ya jelas ini diabaikan saja dan pion E5 yang dimainkan, menyerang balik kuda. Oke, jika udah seperti ini, hanya ada dua pilihan yang umum. Tapi kuda ke H5 nanti akan dibalas pion D3 dan dalam beberapa games itu memancing pion G4 buat dimainkan, yang mana akan menjadikan tensi permainan sangat agresif. Ya, tapi di sini kuda memilih balik lagi ke G8 kawan-kawan. Sekali lagi, ini buang-buang tempo guys. Jadi tetap saja pion D3 dimainkan, membuka serangan gajah. Ya, tapi melihat gajah punya potensi ancaman yang sangat berbahaya, jadi kuda memakan gajah. Dan setelah dimakan balik, oke, dari sini aja kita udah bisa melihat jika putih terlihat lebih siap dengan pembukaannya guys. Jadi hitam harus berusaha untuk mengimbanginya lagi. Dan pion ke A6 yang dipilih agar setidaknya kuda mau mundur dulu. Oke, ini sangat realistis ya. Tapi sayangnya kuda ini malah pergi ke D6 skak kawan-kawan. Nah, coba perhatikan dulu. Ada dua pilihan buat raja, tapi jika ke F8, simpelnya kuda bisa balik ke E4 atau makan gajah saja. Jadi di sini pion memilih menerima pengorbanan dan tentu ini nggak langsung dimakan balik, tapi gajah keluar ke G5 terlebih dahulu. Ya, setelah menteri pergi ke A5, sekarang baru pion makan pion skak. Oke, ini mau nggak mau raja harus ke F8. Nah, gerakan yang normal buat putih saat ini adalah menteri ke E2 kan, buat mengancam skakmat. Jadi minimal gajah harus pergi untuk memberi jalan kabur buat raja, dan itu bisa dilanjut dengan serangan-serangan lain dari putih yang sangat berbahaya. Saya kira pemain sekelas Rosolimo nggak mungkin nggak mikirin hal seperti ini. Tapi uniknya, dia malah pilih variasi yang sangat agresif guys. Pengorbanan benteng ke E8 untuk skak. Wow, ini sangat berani. Tapi ini juga langkah paksa raja memakan benteng, lalu baru menteri ke E2 skak. Oke, ini sama aja ya. Langkah paksa raja untuk balik lagi, lalu dilanjut dengan gajah ke E7 skak. Nah, ini ada dua pilihan. Di mana jika kuda memakan gajah, menteri bisa makan balik lagi dan skak. Raja G8, lalu kuda akan menyusul ke G5 dan itu akan membuat skakmat nggak terhentikan lagi. Jadi terpaksa raja harus ke E8 lagi. Dan sekarang baru gajah ke D8 skak ster. Nah, lagi-lagi kita diperlihatkan posisi yang sangat krusial. Coba kita lihat gerakan terbaik buat hitam terlebih dahulu ya. Saya pikir raja ke F8 menjadi gerakan yang sangat realistis. Ya, meskipun gajah bisa memakan menteri,
Tapi setidaknya hitam di sini masih bisa selamat kan? Karena menteri masih ngelawan benteng dan gajah. Nah, tapi yang membuat putih sangat diunggulkan adalah posisinya kawan-kawan, di mana gajah bisa balik lagi yang membuat skakmat gak terhentikan. Jadi setidaknya hitam harus korban pion lagi dan taruh gajah di B7 ya, agar benteng bisa mengcover baris 8. Ya memang buruk buat hitam, tapi yang mau gimana lagi? Karena ini kesalahan sedikit saja, misal kuda ke F6, menteri akan langsung ke E7 skak, dan setelah raja ke G8, tentu kuda akan naik ke G5. Nah, jika udah seperti ini, skakmat menteri memakan pion gak terhentikan lagi. Ya hitam hanya bisa pasrah, dan tetap aja menteri makan pion skakmat. Ya inilah efeknya jika pemain catur nggak melakukan rokade dan ceroboh mengantisipasi serangan lewat tengah papan. Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, jika tadi saya mainkan raja ke F8 dan mengorbankan menteri, itu memang terlihat buruk. Tapi sekali lagi, ini nggak ada jawaban lain kawan-kawan. Itulah satu-satunya cara agar hitam masih bisa melanjutkan permainan ini. Tapi sayangnya di sini raja memilih makan gajah kawan-kawan. Ya, ini udah sangat jelas. Kuda langsung pergi ke 5 dan selesai. Ya, di sini juga Ivan Romanenko langsung menyerah. Yes, dari tadi sebenarnya udah terlihat kan jika pion F7 ini sangat lemah dan menjadi target putih berulang kali. Hanya saja hitam juga dipaksa mengatasi ancaman lain sehingga gak ada waktu buat ngurusin petak ini. Ya, tapi kita langsung saja lihat apabila permainan sampai dilanjutkan. Untuk menyelamatkan pion ini, kuda bisa ke H6. Ya, tapi menteri akan ke E7 dan skakmat. Atau gerakan lainnya, menteri bisa memakan pion di A2. Tapi tentu itu akan dimakan dulu dengan benteng kan? Jadi ya udahlah, ini udah nggak bakal bisa selamat lagi guys. Mending kita percepat aja dengan pion ke H6. Dan akhirnya kuda bisa makan pion untuk skakmat. Ya, kombinasi skakmat yang sangat-sangat keren. Kesalahan hitam yang membuang-buang tempo pada opening dan gak mau melakukan rokade berhasil dihukum putih dengan raja yang terus terperangkap di tengah papan. Dan jangan lupa, peran Sisilia atau pion C5 ini benar-benar kalah telak dengan pion D6. Dia sudah menjadi monster buat pertahanan hitam guys. Ya, apapun itu, harus kita akui ini kemenangan yang sangat telak buat putih ya. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.